Baik, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu yang membahas tentang dasar-dasar pelajaran bahasa Arab. Pada pertemuan kita kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang taqsimul ismi bin nadhari ila bunyatihi. Yang dimaksud adalah pembagian isim ditinjau dari sisi bangunan akhirnya. Baik, ditinjau dari sisi ini kita perhatikan bahwasanya isim terbagi menjadi dua kelompok. Di sana ada isim ghairu shahih akhir, kemudian ada pula isim shahih akhir. Kita perhatikan pada bagan bahwasanya isim ghairu shahih akhir masih terbagi menjadi tiga kelompok. Di sana ada isim maksur, kemudian isim mangkus, dan isim mamdud. Selanjutnya kita akan merinci pembahasan satu persatu supaya lebih dapat dipahami. Baik, sekarang kita memasuki pembahasan tentang isim ghairu shahih akhir. Kita masuk ke kelompok yang pertama, yaitu isim maksur. Baik, apa itu isim maksur? Di sini dijelaskan bahwasanya isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan huruf alif lazimah. Huruf alif lazimah adalah huruf alif yang senantiasa melekat di akhir dari suatu kata. Jadi, huruf alif lazimah di sini dia tidak bisa dihilangkan. Baik, yang penting bagi kita bahwasanya huruf alif lazimah terkadang tertulis dengan huruf ya. Akan tetapi dalam pengucapannya tetap dibaca sebagai huruf alif. Namanya saja huruf alif lazimah. Baik, contohnya misalnya al-huda. Al-huda artinya petunjuk. Kita lihat dia di akhirnya seperti tertulis dengan huruf ya. Akan tetapi di sini dia merupakan huruf alif lazimah. Maka kita baca al-huda. Al-huda merupakan isim maksur. Kemudian contoh yang lain misalnya al-fata. Al-fata. Al-fata juga termasuk isim maksur, artinya remaja. Kita perhatikan di sana huruf terakhirnya merupakan huruf alif lazimah. Kemudian al-asa. Al-asa artinya tongkat. Dia juga merupakan kelompok dari isim maksur karena diakhiri dengan huruf alif lazimah. Baik, yang terpenting bagi kita sekali lagi, dia pokoknya dibaca sebagai huruf alif walaupun dia tertulis sebagai huruf ya. Maka dia itu adalah isim maksur. Baik, kemudian kelompok yang kedua yaitu isim mangkus. Isim mangkus adalah isim yang diakhiri dengan huruf ya lazimah dan huruf sebelumnya berharokat kasrah. Sekali lagi bahwasanya isim mangkus adalah isim yang diakhiri dengan huruf ya lazimah dan huruf sebelumnya berharokat kasrah. Kita perhatikan contohnya misalnya di sini al-hadi. Al-hadi dia diakhiri dengan huruf ya lazimah. Kita lihat di sana huruf sebelumnya adalah huruf dal. Kita perhatikan ternyata harokatnya di kasrah. Oh, berarti al-hadi di sini merupakan isim mangkus. Kemudian contoh yang lain misalnya al-qadhi. Al-qadhi dia juga diakhiri dengan huruf ya lazimah. Kita perhatikan huruf sebelumnya juga di kasrah. Maka tidak ragu lagi bahwasanya al-qadhi merupakan isim mangkus. Contoh yang lain misalnya supaya lebih gamblang, misalnya ad-da'i. Ad-da'i kita perhatikan dia juga diakhiri dengan huruf ya lazimah. Dan huruf sebelumnya di sini huruf ain dia diharokati dengan kasrah. Maka ad-da'i juga termasuk kelompok isim mangkus. Baik, kemudian kelompok yang ketiga yaitu isim mamdud. Apa itu isim mamdud? Di sini dijelaskan isim mamdud adalah isim yang diakhiri dengan huruf hamzah dan sebelumnya berupa huruf alif zaidah atau alif tambahan. Kita perhatikan, yang jelas pokoknya kalau ada
di sana suatu kata yang diakhiri dengan huruf hamzah, kok sebelumnya ada huruf alif tambahan, maka di sana adalah kita kelompokkan ke dalam isim mamdud. Contoh misalnya sohra'u. Sohra, kita perhatikan. Dia diakhiri dengan huruf hamzah. Dan juga kita lihat di sana ada huruf alifnya. Alif sebelum apa? Sebelum hamzahnya, kita perhatikan di situ. Maka kata sohra'u yang mempunyai arti padang pasir, dia termasuk kelompok isim mamdud. Baik, contoh yang lain misalnya sama'un. Sama'un artinya langit. Dia juga diakhiri dengan huruf hamzah. Kita perhatikan sebelumnya ada huruf alifnya, alif zaidahnya, alif tambahnya. Maka sama'un termasuk kelompok isim mamdud. Contoh yang lain misalnya kita buat contoh di sini ibtidaun. Ibtidaun juga termasuk kelompok isim mamdud karena dia diakhiri dengan huruf hamzah dan sebelumnya ada huruf alif zaidah, alif tambahnya. Baik, itu merupakan ketiga kelompok dari kelompok isim ghairu shahih akhir. Sekarang kami kira sudah jelas di sini, maka kita akan masuk ke kelompok yang kedua dari isim ditinjau dari sisi bangunan akhirnya. Di sini kita sebutkan ada isim shahih akhir. Kalau di awal tadi kita membahas isim ghairu shahih akhir, maka kelompok yang lain adalah isim shahih akhir. Baik, definisinya cukup mudah. Pokoknya semua isim yang tidak masuk dalam kelompok isim maksur, isim mangkus ataupun mamdud, maka dialah isim shahih akhir. Kalau kita tadi paham isim maksur, isim mangkus, isim mamdud, maka kita isim shahih akhir pun kita paham. Pokoknya kalau tidak masuk kategori isim maksur, isim mangkus maupun isim mamdud, dialah yang dinamakan isim shahih akhir. Contohnya misalnya di sini khailun artinya kuda. Khailun kita perhatikan dia tidak diakhiri dengan huruf alif lazimah. Demikian pula tidak diakhiri dengan huruf ya lazimah. Atau dia juga tidak diakhiri dengan huruf hamzah. Toh. Berarti khailun dia termasuk isim shahih akhir. Baik, contoh yang lain misalnya kita sebutkan di sini himarun. Himarun juga merupakan kelompok isim shahih akhir karena dia tidak masuk kelompok isim maksur, isim mangkus maupun isim mamdud. Contoh yang lain misalnya saubun artinya baju, dia pun tidak masuk kelompok isim maksur, isim mangkus maupun isim mamdud dan dia termasuk kelompok isim shahih akhir. Baik, sudah cukup ya kami kira tentang pembahasan tentang pembagian isim ditinjau dari sisi bangunan akhirnya. Namun sebagai catatan kami sampaikan di sini supaya lebih mudah dipahami, supaya lebih mudah untuk dimengerti dari pembahasan kita, bahwasanya jika isim mamdud merupakan isim muannas, maka ia tidak boleh ditanwin. Ingat, bahwasanya kalau dia termasuk kelompok isim muannas, maka dia tidak boleh ditanwin. Contohnya apa? Contohnya tadi, sohra'u. Sohra ini padang pasir, dia termasuk kelompok isim muannas majazi. Maka dia juga tidak boleh ditanwin. Kita ingat, maka dia tidak boleh ditanwin karena dia termasuk kelompok isim muannas. Baik, sebagai catatan yang kedua, semua isim yang diakhiri dengan huruf-huruf shahih. Huruf shahih apa saja? Yaitu semua huruf kecuali huruf apa? Yaitu kecuali huruf alif, kemudian huruf wawu dan huruf ya. Nah, itu namanya huruf-huruf shahih. Tapi ingat, kecuali hamzah. Kecuali hamzah. Maka dia adalah isim shahih akhir. Nah, ini untuk lebih mudah untuk kita pahami bahwasanya semua isim yang diakhiri dengan huruf-huruf shahih kecuali hamzah, karena hamzah tadi ada dia bagian dari kelompok apa?
isim mamdud. Maka dia adalah isim sahih akhir. Jadi mudah. Kita lihat misalnya contohnya yang pada pembahasan isim sahih akhir, misalnya khailun, artinya kuda. Ya, lam di sini termasuk kelompok apa? Huruf-huruf sahih, termasuk kelompok huruf sahih. Maka apa? Maka dia termasuk kelompok isim sahih akhir. Ini lebih mudah. Misalnya himarun, huruf ra, dia juga termasuk kelompok huruf sahih. Maka kita katakan himar termasuk isim sahih akhir. Begitu pula dengan taubun, huruf ba di sini ya, huruf ba termasuk huruf sahih. Kita telah belajar tentang macam-macam huruf ya. Di sana ada huruf sahih dan huruf illah. Pokoknya sekali lagi, kalau di sana ada suatu kata yang diakhiri dengan huruf-huruf sahih, tapi kecuali hamzah, maka dia adalah isim sahih akhir.